Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini kita mau menjawab pertanyaan kalian. Kemarin kita udah posting foto ya di IG kita zillaworld.id. Kita udah posting foto dan kalian tulis komen di sana pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab sekarang teman-teman. Dan kita akan memilih beberapa pertanyaan yang akan kita jawab yang tentunya yang paling menarik. Oke, kita langsung mulai aja. Dimulai dari nomor 1. Ya teman-teman, nomor 1 dimulai dengan mana sih jadi ya? Oke teman-teman, nomor 1 kita mulai dengan pertanyaan yang paling sering ditanyain orang-orang kalau lihat vlog aku ya. Dia pertama pasti tanya tentang gimana cara meningkatkan nafsu makan iguana. Dan itu banyak banget teman-teman pertanyaan tentang gimana cara meningkatin nafsu makan iguana. Nah sebenarnya iguana yang makannya banyak itu dia selain dari kondisi fisik, dia juga harus didukung dengan kandang dan treatment yang tepat teman-teman. Kalau iguana kalian sehat, itu pasti mereka makannya akan rakus teman-teman. Yang perlu diketahui, iguana itu adalah makhluk darah dingin teman-teman. Jadi mereka membutuhkan panas untuk mencerna makanannya. Jadi kalau kalian punya iguana, syarat pertama adalah harus sehat ya. Kalau mau makannya rakus, syarat pertama harus sehat. Iguana sehat kita sering banget bahas di vlog-vlog sebelumnya. Kalian bisa langsung cek aja ciri-ciri iguana sehat. Nah setelah sehat, kalian wajib mempersiapkan kandangnya teman-teman. Kandang yang bagus untuk iguana itu adalah kandang yang berventilasi atau saluran udaranya banyak. Jadi kayak apa ya, kandang lovebird teman-teman. Kandang lovebird yang besi itu kalian bisa pakai untuk kandang iguana kalian. Nah itu menurutku paling ideal untuk kandang iguana. Nah setelah tadi kandang, treatment. Nah treatment yang perlu kalian lakukan adalah menjemur teman-teman. Jadi setiap orang yang mempunyai iguana, memelihara iguana itu pasti diwajibkan untuk menjemur iguananya. Jadi karena iguana ini butuh yang namanya sinar matahari, baik bisa dari sinar matahari, bisa dari lampu. Kalian bisa bebas pilih. Tapi kalau aku sih percayanya adalah matahari. Matahari adalah sumber cahaya paling bagus untuk si iguana. Nah, kenapa matahari? Karena matahari mengandung UVB dan UVA yang nantinya dibutuhkan untuk proses mencerna makanan si iguana ini. Kan dia habis makan sayur tuh, habis makan sayur, dia nanti berjemur. Nah, makanannya ini akan diolah dan dibantu oleh cahaya sinar matahari yang mengandung UVB dan UVA teman-teman. Begitu. Jadi kalau mau makannya rakus, kalian perlu yang namanya pertama kandang dan treatment, jemur tadi. Kalau iguana kalian sehat pasti akan rakus makannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sejak kapan mulai breed iguana? Aku breed iguana kalau untuk ternaknya aku kurang lebih berapa ya? 2014 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah aku mulai ternak itu 2014, dimulai dari sepasang iguana red. Nah, kenapa red? Karena waktu itu harga iguana red itu masih bagus teman-teman. Baby-babynya masih bagus. Jadinya aku udah mikirin nih, wah kayaknya bagusnya untuk iguana red aja ya, untuk yang di ternak. Kalau yang hijau dulu ya agak turun tapi lebih bawah lah dari red. Sama kayak sekarang lah. Tapi dulu masih mending sih harganya. Jadi aku memutuskan untuk memelihara iguana red sepasang. Terus aku coba ternak, aku lihat juga dari Google, dari teman-teman di forum Facebook juga banyak membantu. Di situ aja dulu ada banyak banget forum-forum Facebook, tempat untuk sharing-sharing gitu teman-teman. Jadi ada cara untuk mengawinkan iguana juga ada, cara menambah nafsu makan ada, ya pokoknya banyak lah di sana. Terus aku cari-cari di forum, ternyata ada yang udah ternak duluan juga. Aku belajar dari situ, aku coba-coba. Yang penting praktek dulu ya. Ada sepasang iguana, bulan Juni, Juli, Agustus dia birahi, kita gabungin jadi satu kandang. Terus mereka akhirnya kawin dan aku nunggu berapa lama ya? Nggak pakai nunggu sih sebenarnya. Aku masukin jantan ke kandang betina, terus habis itu mereka kawin. Gampang sih, cuman apa ya, nggak ada kesulitan sih waktu itu, cuman dimasukin jantan, dimasukin ke kandang betina, mereka langsung kawin. Selesai aku diemin aja selama kurang lebih 2 bulan itu. Terus akhirnya bertelur, dan singkat cerita bertelur 26 butir, yang netes cuman 6 butir aja, cuman 6 netesnya waktu itu ya. Dan itu udah senang banget teman-teman untuk ya baru pertama kali untuk meneteskan iguana. 6 butir dan 26 butir dan netes 6 ekor itu udah bagus banget. Udah senang maksudnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kapan mulai suka reptil? Kalau suka reptil aku udah dari kecil, karena bapakku dulu juga pemain reptil teman-teman. Tapi udah pensiun, terus mungkin nular ke aku ya. Jadi dulu sukanya biawak-biawakan. Terus makin kesini, dulu aku SD kelas, ini cerita sebentar ya. Iguana pertamaku itu aku kelas berapa ya? Kalau nggak salah kelas 3 SD. Kalau nggak kelas 3, kelas 4 SD aku udah melihara iguana. Itu aku dulu beli di Pasar Ngasem. Kalau kalian yang tinggal di Jogja pasti ngerti ya, dulu ada Pasar Ngasem.
Nah, itu aku dulu beli di sana, harganya 200.000. Aku ingat banget harganya 200.000. Waktu itu aku beli, terus cuman seminggu terus si iguana itu mati teman-teman. Karena ya pertama masih kecil, aku masih kecil, nggak paham apa reptil, cuman ikut-ikut aja ya. Jadi sembarang suka terus beli, terus nggak tahu cara pemeliharaannya, cara merawatnya gimana, makannya apa dan lain-lain. Kandangnya pun waktu itu juga belum siap. Jadi ya akhirnya cuma seminggu, akhirnya si iguana itu mati teman-teman. Dan sampai SMA aku suka lagi. Ya pokoknya singkat cerita, sampai sekarang aku suka reptil, terutama iguana. Kenapa iguana? Aku suka bentuknya, mungkin yang bentuknya purba banget kayak dinosaurus. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang membuat aku suka sama si iguana ini. Pertama, pemeliharaannya juga gampang. Kedua, dia bentuknya seperti dinosaurus yang aku pribadi suka banget bentuknya teman-teman. Oke, lanjut. Mas coba ceritain pertama main iguana. Oke, pertama main iguana aku yang tadi itu ya. Tapi kalau waktu aku main iguana yang aku udah paham tentang cara care seat-nya, itu aku 2014 kalau nggak salah. Aku pernah melihara green iguana 1 ekor dan belinya udah gede. Waktu itu berapa senti ya? 90 cm lah betina, 90 cm betina, warnanya hijau bagus banget. Lama-kelamaan agak bosan terus cari-cari reptil lain. Waktu itu ada ular, ada kura-kura, terus apa lagi ya? Macam-macam sih, aku lupa sampean. Kura-kura dulu kebanyakan aku melihara kura-kura teman-teman. Tapi semakin kesini semakin sukanya sama iguana. Oke, lanjut. Nih. Oke, aku bacain lagi ya. Banyak banget pertanyaan. Terima kasih buat kalian yang udah ikut tanya-tanya di sini ya. Mungkin aku nggak akan jawab semuanya. Ini udah durasi berapa ya? Aku nggak ngitung juga. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, karena teorinya udah banyak banget tentang cara merawat penyakit-penyakit iguana, terus cara breeding gimana, cara ternak gimana, cara menetaskan telur gimana, kita akan bahas di luar teori tentang iguana teman-teman. Contohnya ini dia, apa suka duka mempunyai peternakan iguana. Yang pertama, sukanya dulu, yang jelas karena ini dari hobi. Jadi kalau kalian punya hobi, pasti walaupun ya pasti ada rugi, ada untungnya, ada sedihnya, pasti kalian akan tetap menjalaninya karena itu namanya hobi juga ya. Karena namanya hobi juga pasti akan kalian lakukan. Nah, ini karena dasarnya hobi, jadi ada kesenangan tersendiri untuk melihara iguana, bahkan untuk melihat iguana makan sayur aja dengan lahap itu udah kesenangan tersendiri buatku teman-teman. Jadi begitu sukanya itu. Terus apalagi ya, kalau dilihat dari segi bisnis, iguana ini bisa kita ternakin teman-teman, anaknya bisa dijual begitu. Itu dari segi bisnis, jadi sukanya di situ. Terus dukanya namanya juga melihara makhluk hidup ya, yang dimana bisa mati teman-teman, bisa mati, bisa sakit, bisa kabur, bisa dicuri orang juga. Nah, itu dukanya sih kalau aku yang ngalamin sih selama ini adalah penyakit dan kematian. Itu wajar banget. Tapi kembali tadi karena hobi jadinya ya tetap kita berjuangin teman-teman. Jangan kalau ada yang sakit terus tiba-tiba mati gitu kan. Ada tuh yang paling frustasi sih kalau misalnya iguana paginya hidup seperti biasa, makan lancar, pup lancar, semua lancar, jalan-jalan lincah kemana-mana, tiba-tiba sorenya sudah mati. Itu juga ada teman-teman, aku pernah ngalami juga. Dan ya siapa yang tahu ya, namanya juga makhluk hidup, jadi ya harus tetap dijalanin teman-teman. Oke, jadi sekarang aku akan jawab cepat teman-teman tentang teori-teori yang ada di pertanyaan di sini ya, teori tentang fisik iguana kayak sakit, perawatan dan lain-lain. Kita langsung mulai aja. Oke, ini ya kebanyakan sih udah pernah kita bahas, tapi mungkin ada yang kelewat, kita langsung jawab cepat. Oke, umur berapa bang iguana udah bisa di kandang outdoor? Iguana udah bisa di kandang outdoor itu kalau aku umur 5 bulan lah, 5 sampai 6 bulan udah bisa ditaruh outdoor, nggak di dalam ruangan teman-teman. Oke, lanjut bang, iguana harus dikasih minum nggak? Iguana itu juga perlu minum teman-teman. Jadi kalau kalian punya iguana, kalian siapin aja wadah isi air terus ditaruh di dalam kandangnya, biasanya dia akan minum. Kalau nggak, kalian bisa disemprot
si iguana bisa disemprot, nanti dia bisa jilat-jilat sendiri untuk airnya itu teman-teman. Lanjut lagi, Bang, gimana caranya supaya iguana suka makan pepaya? Soalnya di rumah ada iguana nggak suka makan pepaya. Pepaya itu harusnya suka ya. Kalian punya iguana yang nggak suka sayur tertentu, kalian bisa puasain dulu teman-teman. Kalian puasain 1 hari atau 1,5 hari lah sampai dia bener-bener lapar. Terus kalian sodorin tuh makanan yang mereka tadinya nggak doyan. Nanti biasanya doyan. Oke, lanjut. Apakah benar kalau iguana wajib pakai ram, nggak boleh pakai yang lain? Iguana boleh pakai kontainer kok, boleh pakai kontainer, boleh pakai apa ya, kandang kayu juga boleh. Jadi bahannya ada kayu kaca, ada plastik kontainer tadi, dan yang ketiga adalah ram ya teman-teman. Kalau kawat ram itu biasanya buat mereka yang pelihara iguana di outdoor atau di luar ruangan ya. Oke, lanjut. Semen green atau red? Dia green iguana Colombia dulu ya. Lanjut, milih kualitas iguana gimana? Tolong dijawab. Yang jelas kalau kualitas biasanya dilihat dari pertama mulus atau minus, itu aja sih. Kalau kualitas bagus dan enggak itu subjektif ya, orang beda-beda. Aku bilang bagus belum tentu kalian bilang bagus juga. Oke, lanjut. Pertanyaan teori, lebih bahaya MBD atau bladder stone? MBD itu metabolic bone disease. Kalau di iguana itu bisa apa ya, mirip-mirip sama MBD pada umumnya sih, tulangnya bisa bengkok-bengkok teman-teman. Nah, MBD itu juga bahaya, bladder stone itu juga bahaya. Dua-duanya bahaya dan penanggulangannya juga beda, cara pencegahannya juga beda. Kita pernah bahas yang bladder stone, yang metabolic bone disease belum pernah, besok kita bikin vlognya sendiri ya teman-teman, karena lumayan panjang. Tolong bahas kesalahan-kesalahan dalam merawat iguana, Mas. Kesalahan merawat iguana itu biasanya orang yang belum pernah pelihara iguana, dia baru pertama keep iguana itu dia nggak pernah jemur iguananya, yang itu bisa berdampak pada banyak banget penyakit pada iguana teman-teman. Jadi aku pribadi sukanya pelihara iguana itu ada di outdoor, di luar, jadi mereka alami teman-teman, lebih ke alami. Oke, lanjut. Iguana 50 cm kira-kira umurnya berapa tahun? Nah, ini banyak yang ngira kalau umur setahun misalnya ya, umur setahun panjangnya udah 50 cm, umur 2 tahun panjangnya udah 1 meter. Nggak gitu teman-teman, jadi itu tergantung kembali ke genetik, perawatan, dan gaya hidupnya si iguana ya. Misalnya dia di indoor atau di outdoor, dikasih makan jam berapa, dikasih makan apa aja, dikasih vitamin atau enggak. Nah, itu yang akan mempengaruhi pertumbuhan mereka. Karena ada juga yang setahun, 2 tahun umurnya, ukuran masih 40 cm juga ada teman-teman, bantet. Jadi ya, itu kembali ke perawatan, genetik. Kata orang sih kebanyakan dipengaruhi oleh genetik teman-teman. Lanjut, kenapa iguana gak mau makan, Bang? Padahal dulu rakus banget kalau makan, ini udah hampir 2 minggu dulu gak mau makan. Nah, buat kalian yang punya iguana di bulan-bulan ini, terutama yang jantan, itu dia lagi birahi teman-teman. Kalau birahi itu iguana makannya jadi sedikit, dan itu normal teman-teman. Yang penting kalian tetap kasih makan iguana kalian, walaupun mereka makannya dikit, kalian harus tetap kasih. Karena kalau lagi birahi itu dia memang makannya dikit, mintanya kawin teman-teman kalau yang jantan itu ya. Jadi itu nggak masalah, kalian tetap kasih makan aja kesukaan mereka. Pokoknya kalian kasih makan harus 1 hari itu harus masuklah paling nggak 1 lembar atau 2 lembar sayur teman-teman. Karena untuk kekuatan mereka, soalnya banyak banget pemelihara iguana yang makannya dikit, dia nggak dikasih makanan, dan puasa 1-2 hari itu bisa bahaya dan bisa bikin dehidrasi teman-teman. Oke, ini karena banyak banget pertanyaan dan kita udah ya lumayan menjawab beberapa pertanyaan, kita udahin dulu sesi question and answer Zilla World kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah ikut tanya-tanya di Instagram kita zillaworld.id. Nanti kita akan bikin lagi teman-teman sesi tanya jawab Zilla World di YouTube channel Zilla World teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow zillaworld.id dan lelang_Zilla teman-teman untuk mengikuti kita setiap harinya di Instagram. Thank you. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya. Dah.